Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Ayutami dari kelas X TKJ 2. Segala puji, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah mengangkat derajat manusia dari kebodohan menuju kecerdasan, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Selanjutnya, sholawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada sahabat baginda yang telah seayun langkah membantu perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam, membangun peradaban mulia, hingga manisnya Islam bisa kita rasakan saat ini. Para sahabat adalah pendukung yang tak pernah surut selangkah pun dalam perjuangan Islam, tidak tunggang langgang meskipun di hadapan mereka musuh menghunus pedang. Tujuan dari saya membuat video ini tak lain dan tak bukan adalah kultum untuk membincangkan sebuah tema yang tak asing bagi kita, yakni mengenal 10 malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaum muslim yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bahwa malaikat adalah ciptaan Allah yang sangat mulia, jumlahnya tak terbilang, berjuta laksa. Tugasnya yakni beriman dan menghambakan diri kepada Allah, mensucikan Allah. Dari begitu banyak jumlah malaikat, hendaknya kita wajib mengenal 10 malaikat di antaranya. Yang pertama, Jibril. Jibril adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Allah menyampaikan risalahnya melalui Jibril. Jadi, setiap ada kabar gembira, hukum, kisah, dan perintah, Allah mengutus Jibril untuk turun ke bumi, guna menyampaikan kepada nabi dan rasul. Ketika turun ke bumi, tentu saja Jibril tidak dengan wujud aslinya. Mengapa tidak? Karena bumi ini sangat sempit, kecil sekali. Dalam galaksi Bima Sakti, bumi hanyalah setitik kecil, sedangkan ukuran Jibril sangat besar. Maka Jibril turun ke bumi dalam wujud manusia. Lalu, jika kita bertanya, kenapa bisa? Tentu saja bisa, Allah Maha Kuasa. Setelah Jibril, siapa lagi? Yaitu yang kedua, Mikail. Mikail adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk membagi rezeki, menurunkan hujan. Hujan adalah sumber rezeki bagi kita. Coba lihat saja. Jika ketiadaan hujan, sawah kering, sumur kering, tumbuh-tumbuhan mati, bagaimana kita bisa memperoleh makanan dan minuman? Tak ayal kita akan mati kelaparan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah saat hujan turun, bukan malah mengerutu karena tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Pernahkah kita demikian saat turun hujan? Bawaannya malas, kesal sebab nggak bisa kemana-mana. Setelah ini, semoga kita tidak lagi kesal terhadap hujan. Ada doa yang patut dibacakan ketika hujan turun. Ya Allah, cukupkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Amin. Yang ketiga, Israfil. Israfil tugasnya apa? Iya, Israfil bertugas meniup sangkakala. Sangkakala adalah sebuah benda yang ketika ditiup maka akan terdengar seruan yang entah bagaimana bunyinya. Bunyi itu adalah isyarat pertanda bahwa dunia ini telah berakhir, bahwa kiamat tiba. Kita berdoa kepada Allah, semoga tidak mendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Setelah itu, yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Sahabat sekalian, semua sudah pasti akan berjumpa dengan Israel. Sebab yang hidup akan mati, semua nyawa pada akhirnya akan dicabut. Entah bagaimana rupanya, yang jelas Israel ini adalah yang tergarang dari kalangan malaikat. Mari saya ceritakan kenapa Israel terpilih sebagai malaikat pencabut nyawa. Kabarnya,
ketika Allah memerintahkan malaikat lain untuk mengambil seonggok tanah yang akan digunakan untuk menciptakan manusia, yakni Nabi Adam, maka tak ada satupun yang mampu. Tidak ada yang sanggup untuk hal itu. Nah, malaikat Israel menyanggupinya, maka ditetapkanlah bahwa Israel adalah sebagai malaikat mencabut nyawa.